Guys, bikin videonya nyantai aja ya. Gue syuting di teras rumah nih. Jadi ya sekalian ngabuburit lah, udah jam 4-an juga sekarang. Gue tuh mau cerita, gue udah pakai Samsung Galaxy A52 atau A52 ini tuh semingguan. Dan dari gue ngerasa, maksud dari gue pribadi tuh nggak ngerasa kangen sih sama S21 Ultra yang biasanya gue pakai sehari-hari. Gimana ya? Sini deh gue ceritain. Hai semua, gue Watsa. Hal pertama yang paling bikin enak dipakainya ketimbang S21 Ultra adalah ukurannya sih kalau menurut gue. 6,5 inci berbanding 6,8 inci si S21 Ultra ini. Belum lagi bobotnya. 189 gram berbanding 227 gram si S21 Ultra ini. Lumayan berasa loh, apalagi kalau misalkan dipakai sehari-hari. Tapi ya emang gak adil banget kalau kita compare-nya secara S21 Ultra ini kan flagship. Tapi kalau ini ya gue tekankan sekali lagi, karena S21 Ultra adalah Android gua sehari-hari. Ya, daily Android lah maksudnya. Terlebih kalau soal performa juga pastinya beda kalau mau di-comparein lagi untuk main game berat. Nah, masalahnya gua nge-game sehari-hari ini ya paling sering banget itu mainnya game Clash Royale. Game enteng banget ini, guys. Pemakaian harian ngeliat layarnya si Samsung Galaxy A52 ini juga asik banget. Ngeliatnya tuh layarnya Super AMOLED khas Samsung, enak banget buat dilihat indoor ataupun outdoor kayak sekarang nilai gue pakai. Fitur 90Hz refresh rate-nya juga gue paduin sama animasi 0,5x developer option-nya. Jadi berasa makin smooth. Buat performa main game juga so far sih ya nggak ada masalah menurut gue. PUBG aman. Dihajar Genshin Impact juga bisa, walau ya kita sama-sama tahu chipsetnya juga chipset lama ya, Snapdragon 720G. Cuma kayak yang ya udah gue bilang dari kemarin-kemarin soal chipset ini tuh udah optimal banget, jarang banget ada bug-bug yang berarti di dalam pemakaian sehari-hari. Skor Antutunya gua ngetes dapat 260 ribuan, aman lah ya, multitasking juga lah pastinya. Unit yang gue pegang ini RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB. Harga 5,4 juta pas rilis. Sekarang ya kalau misalkan teman-teman cek e-commerce harusnya sih udah lebih murah. Stereo speakernya juga lantang dan lumayan detail. Yang bagian atas walau nyatu sama earpiece tetap ngeluarin suaranya tuh kenceng. Dan buat gua jadinya tuh ngerasa lebih bener nih dual speaker tuh misalkan kita lagi pas main game. Suara kanan sama kiri loudspeakernya ini tuh kedengeran. Soalnya kalau dibandingin sama Redmi Note 10 yang gue cobain sebelumnya, speaker atasnya itu tuh kan nggak nyatu ya sama earpiece. Menurut gue posisinya salah. Soalnya tuh jadi sering ketutupan sama palm tangan kita. Dan dalam pemakaian sehari-hari sih paling enak atau paling berasa pas gue lagi nyuci motor misalkan. Gue nyetel aja lagu loudspeaker gitu, dan kalau kena cipratan airnya juga nggak masalah. Soalnya kan ada rating IP67, bahkan bisa diajak berenang. Cuma nih ya, sejatinya kalau dari gue sih tetap nih guys, hukum fisika itu berlaku. Air sama listrik itu nggak bisa temenan. Jadi walau di marketingin bisa berenang gitu ya sama Samsungnya, dan teman-teman juga kemarin lihat gue dan mungkin beberapa reviewer lain juga nyontohinnya ini handphone bisa dibawa berenang atau dicelupin ke dalam akuarium ya. Cuma ya saran dari gue tetap jangan sih guys. Kemarin tuh gue berani ngelakuin hal ini ya, maksudnya dicelupin ke dalam akuarium karena handphonenya pinjaman. Kalau HP sendiri kayak ini gue sih nggak mau, dah jujur-jujuran aja nih. S21 Ultra gua dan iPhone 12 mini gue juga sampai sekarang belum pernah gue celup-celupin ke dalam air. Jadi ya kalau asal kena cipratan air juga ya kayak begini gitu, kena cuci gitu misalkan lagi nyuci motor, ya itu aman-aman aja. Dibawa mandi juga kena cipratan air pas kita lagi keramas juga ya aman-aman aja. Atau dipakai pas lagi hujan-hujanan naik motor juga masih nggak apa-apa lah. Nah cuma ya namanya saran ya, sekali lagi mau diikutin monggo, nggak juga ya nggak apa-apa. Resiko ditanggung sendiri. Banyak yang seneng kok emang sama comebacknya si fitur water resistancy Samsung Galaxy A series ini. Walau yang seri A32 itu enggak ya, cuma A52 ini sama yang A72 aja. Semoga next generasinya itu nggak hilang lagi fitur ini. Harapan gue sih kayak gitu buat Samsung Indonesia. Lanjut lagi soal body material belakangnya nih, ya kan? Ini pakai material polikarbonat. Secara looks tetap oke, finishingnya juga matte atau doff, jadi nggak gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Dan ini lebih aman kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh, nggak langsung pecah kayak kaca. Intinya sih kalau ngomongin secara looks buat gue pribadi nggak ada masalah, apalagi balik lagi ya, plastiknya juga tetap aja beda dari smartphone mid-range ataupun low-end lainnya yang pakai material serupa. Kalau Samsung kan ya teman-teman tadi kan udah gue bilangin, dia bisa tahan air, NFC-nya juga ada, bahkan ada juga yang bisa wireless charging si S21 series gitu loh maksudnya. Ya kan, walaupun plastik jadi ya tetap aja beda kelas gitu loh. Lagian kalau misalkan rempong banget sama soal ini polikarbonatnya, tinggal dipakein casing aja udahlah.
kelar masalah. Atau teman-teman bingung mau pakai casing yang mana, udah gue buatin videonya, tinggal nonton. Kalian mah subscribe channel gue, insya Allah nggak pernah salah guys. Anjay, jadi promosi gue. Oke, lanjut kita ngomongin baterainya. Buat SOT atau screen on time, gue ngetes pakai aplikasi PCmark itu nyampe 9 jam 37 menit dengan refresh rate 90 Hz. Kalau 60 Hz pastinya lebih awet. But in real life gue tuh cuma bisa dapat SOT sekitar 6 jaman aja. Termasuk aman lah ya buat pemakaian seharian. Ngecasnya juga gue pakai charger bawaannya si Samsung Galaxy A72 yang support 25 watt dari 18% sampai full kira-kira sejam 15 menit. Ya walaupun kita dikasih bawaannya charger 15 watt ya, maksimal HP-nya ini tuh support sampai 25 watt. Pastiin aja muncul tanda super fast charging kayak begini. Gua ngecas pakai charger GAN 65 watt yang gue punya juga masuk kok 25 watt super fast chargingnya nih. Lanjut kita bahas kameranya. Kita tuh dikasih lensa ultra wide 12 megapiksel, lensa wide atau lensa utama 64 megapiksel, lensa makro sama depth itu masing-masing 5 megapiksel. Buat UI kameranya sendiri khas si Samsung banget sih ya, yang mana tuh ada single tag serta ada mode fun. Mode fun ini tuh sebenarnya kayak nambahin efek-efek kayak kita biasa main Instagram story aja sih, cuma ini ngambil datanya tuh dari Snapchat. Di mode fotonya ini ada 2x sampai 10x kalau mau dipaksain. Nah ini adalah zoom digital ya, karena Samsung Galaxy A52 atau A52 ini tuh nggak ada lensa telefoto optikalnya. Kalau mau yang ada optical telefotonya, teman-teman beli yang Samsung Galaxy A72. Terus mode more-nya ini juga ada banyak nih. Ada mode video pro-nya juga kita dikasih. Dan buat mode videonya kita bisa ngerekam resolusi maksimal 4K 30 fps. Kalau mau ngerekam sambil pindah-pindah lensa tanpa harus nge-stop kita ngerekamnya, resolusinya tuh cuma bisa di 1080p 30 fps aja. Kalau 60 fps ataupun 4K ke atasnya pokoknya ya nggak bisa. Ada juga fitur ultra steady-nya biar tambah smooth nih videonya, tapi impact-nya tuh jadi lebih ngezoom aja videonya. Dan lensanya juga nggak bisa milih, cuma di lensa utama aja. Oh ya, sama satu lagi, kalau seri low sama mid range-nya Samsung ini tuh ada ya opsi watermark. Bisa diadain, bisa juga di off-in. Cuma kalau buat gue pribadi mendingan nggak usah. Karena ya buat gue ngelihatnya norak aja sih guys tulisannya. Instagram story di handphone ini bagus kok. Cara kerjanya kayak biasa ya, rekam dulu minimal 1080p 30 fps lah, baru di-upload ke IG story. Kalau yang udah follow gue pasti ya teman-teman tahu, soalnya juga banyak yang tiba-tiba reply aja IG story-nya bagus pakai handphone apa, gue jawab pakai Samsung Galaxy A52. Wow, katanya kayak gitu. Sengaja nggak gue tampilin di sini biar teman-teman follow aja Instagram gue sekalian ya. Oke, yang ini contoh videonya. Ultra steady-nya gue onin. Kalau di onin dia otomatis di 1080p 30 fps dan kita nggak bisa ngerubah lensanya ya.
Ini mau ke warung sih sebenarnya, beli minyak goreng habis. Cuma ntar dulu sekalian ngetes kayak gini. Nah kalau yang ini ultra steady-nya gua offin, jadi kita bisa pindah-pindah lensa. Kayak sekarang nih di lensa standar, terus gua ubah ke lensa ultra. Tuh kayak begini, gua balikin lagi lensa standar. Sekarang gua kasih lensain 2x. Tuh gitu jadinya. Dan kalau ini dipakai jalan ya seperti ini, lebih stabil yang tadi sih, ya kan. Cuma ya segini tetap lumayan lah. Oke, kalau yang ini gue pakainya Full HD 60 fps, ngelihat smoothnya kayak gimana. Dan coba dinilai untuk stabilisasinya, kan dia nggak ada ya, tapi gue lebih senangin 60 fps sih, soalnya kayak lebih smooth aja ya. Agak shaky enggak lah, kayak nyampe warung. Udah ya, udah kelar dari warungnya tuh. Nah kalau yang ini 30 fps, kayak lebih stabilnya 30 kan ketimbangnya 60. Ya balik lagi ke selera teman-teman, suka yang 60 atau yang 30. Trik banget coy, haus. Bentar. Dah balik ya, lanjut. Oke, kesimpulan nih ya dari gua, jujur nih ya bre, jujur banget, asli jujur, swear. Di tengah banyaknya gempuran HP mid-range di Indonesia, gua ya kalau ada duit 4 jutaan maksimal 5 juta, gue bakalan pilih HP ini sih. Ini kan harga 5,4 ya, gue nungguin 5 juta lah pokoknya. Kenapa? Karena gini, sama-sama lah kita tahu mid-range yang rame dijual di Indonesia ini ya dua brand itu aja, Xiaomi sama Realme. Gua pakai Xiaomi secara garis besar aja ya, masih suka sebel sama beberapa iklan yang suka muncul. Terus kamera videonya menurut gua masih suka banyak bug. Paling sering soal autofocusnya tuh yang masih suka kedet-kedet maju mundur gitu nyari fokus. Itu kamera videonya. Kalau kamera foto ya masih aman lah, balik lagi ke selera kalau itu. Nah kalau Realme, gue masih suka nemu delay touch pada saat main Real Drum, karena ya Real Drum juga termasuk game yang paling sering gue iseng mainin kalau lagi ya nggak lagi ngapa-ngapain gitu di rumah. Dan terakhir, gue juga suka ketemu orang-orang, soalnya di circle gue yang ya bukannya gimana-gimana, kalau dibilang orang berada ya emang berada semua. Brand Samsung ini masih lebih gengsi ketimbang yang lain. Ini fakta ya, fakta loh guys. Orang awam masih lebih banyak ketimbang orang-orang geek kayak kita nih ya, yang sama gadget itu nggak mentingin brand, sing penting bisa oprek performa, ngasih Gcam ataupun porting UI dan yang lain-lain. Sekali lagi ini dari sisi gua, melihat dari sisi kebutuhan gue ya guys, sisanya menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Terlebih buat gue pribadi juga, gue tuh ngerasa One UI-nya Samsung ini tuh udah enak banget dipakai sehari-hari. Haptic vibrate-nya buat dipakai ngetik-ngetik juga enak, pun begitu fitur clipboard-nya. Intinya ya balik lagi kan ya ke soal kenyamanan. Toh ngejual HP Samsung, gue selama ini sebenarnya juga cepet banget lakunya. Gue tuh nge-WA, ya maksudnya ngeblas WA gitu loh. Yang beli seringan teman-teman gue yang nggak ngikutin banget perkembangan gadget, cuma kayak denger-dengar sekilas aja. Sekali lagi ingat, populasi orang awam itu jauh lebih banyak ketimbang geek-geek kayak kita. Dan ya udah sih ya, paling segini aja video cerita gua, pengalaman gua make Samsung Galaxy A52. Kalau ini kenanya review ya terserah, bagus lah. Berarti gua nggak usah bikin reviewnya lagi ya. Tapi bikin videonya nyantai juga nih sambil nungguin maghrib. Tapi ya sama aja nih, masih jam 4-an juga sih guys. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.